nggak pernah mengais-ngais Bible untuk mencari pembenaran terhadap Rasulullah. Bible yang kasih lihat, Biblemu yang kasih lihat buat kita. Betul. Saya nggak cari-cari. Bible yang buka dirinya. Lihat ini. Nama Rasulmu ada di sini. Tahun ini udah nggak main di Kidung Agung. Hikum matakim hekulo Muhammadim zeduadi vezehei benuak Yerusalem. Udah lewat itu. Orang nggak pernah dijawab sama orang Kristen. Satu ayat itu aja sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab itu. Dr. Bambang Nursena menjawab telak Ustadz Kainama terkait Kidung Agung 5 ayat 16 yang dihubungkan nubuat datangnya Nabi Muhammad. Pernah saya lihat di YouTube, itu mereka bikin bahwa ternyata adalah the prophecy of Muhammad in the book of Song of Song. Jadi nubuat Nabi Muhammad di dalam kitab Kidung, segala Kidung, yaitu Kidung Agung. Kok ya terampilnya luar biasa. Dia kutip itu kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Itu ada ungkapan gini. Hiku mamtakim wikullu mahmadim zahdoti wa zehroi binot Yerusalem. Kan mirip dengan kata Muhammad itu kan. Terus kalau bacanya orang Yahudi ekspresif sekali. Hukum mamtakim wikullu Muhammadin zahdoti wa zehroi binot Yerusalem. Itu artinya segala sesuatu yang ada padanya menarik dan sangat menarik. Gak ada hubungannya dengan Muhammad. Menarik itu bahasa Ibraninya Mahmad. Sangat menarik, Mahmadim. Hanya mirip dengan kata Muhammad. Jadi nggak ada kaitannya. Itu sama dengan miripnya kata Naruto dengan Naruto. Tapi nggak ada miripnya. Tapi memang PD-nya luar biasa kan. Nah, kita orang kan kurang PD masalahnya. Itu ngawur-ngawur tapi yang penting mirip seperti Naruto dengan Naruto. Ya tidak ada kaitannya. Nah ini luar biasanya saudara kita ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini, khususnya kepada Ustadz Kainama yang saya hormati. Apa yang menjadi konklusi kesimpulan pernyataan Pak Ustadz? Sama sekali tidak berdasar. Kalau kesimpulan saya, Bapak Ustadz Kainama tidak pernah barangkali menyaksikan begitu banyak respon dan tanggapan orang-orang Kristen, terlebih khusus para akademisi dan apologet Kristen, yang sudah memberikan penjelasan begitu luas, akurat, telak, dan bertanggung jawab terkait dengan adanya klaim di Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ada yang namanya Nabi dari saudara kita Islam bernama Muhammad. Banyak yang sudah membahas itu. Tetapi untuk membuktikan secara konkret dan secara telak memberikan jawaban atas pernyataan dari Ustadz Kainama, atas dasar itulah saya mengutip pernyataan dari Dr. Bambang Nursena. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini cuplikan pernyataan dan pengajaran mereka terkait dengan Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Itu bukan baru dibuat kemarin sore. Itu sudah dimuat beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau Ustadz Kainama berkata, tidak ada orang Kristen yang pernah menjawab. Bahkan Kidung Agung pasal 5 ayat 16 sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab. Bukan tidak ada yang bisa menjawab, tapi Ustadz Kainama yang terlalu berpikiran kerdil, miskin dan dangkal, tidak pernah barangkali menyaksikan ulasan-ulasan orang Kristen terkait dengan hal tersebut. Jadi ini merupakan satu pernyataan yang super ngawur. Beliau mengambil sebuah konklusi, kesimpulan, bahkan ditegaskan sedemikian rupa. Tidak ada orang Kristen, baik pendeta, pastor, apologet, akademisi, yang pernah bisa menjawab ini.
Itu omong kosong yang sangat keterlaluan. Memang tidak bisa dipungkiri, itu realita fakta yang ada. Apologet dari saudara kita Islam, mereka sering mencoba untuk mengutak-atik Alkitab. Ada yang namanya ilmu comotologi, ada yang namanya ilmu cocokmologi. Dicocok-cocokkan, dicomot sedemikian rupa, di mana teks-teks Alkitab itu dipahami lepas dari konteks. Yang penting ada kemiripan, ada kesamaan, maka ini diklaim terkait dengan yang mulia yang mereka yakini dan percayai. Tetapi di sisi lain, ketika ingin mendapatkan informasi tentang nubuatan datangnya Nabi Muhammad, mereka melihat dari Alkitab. Tapi di sisi lain, banyak apologet dari saudara kita Islam yang mengambil konklusi kesimpulan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan, telah palsu. Bahkan salah satu pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni yang akhirnya menggiring beliau ke penjara selama 5 bulan. Beliau berkata Bible Kristen itu palsu. Kalau memang menurut keyakinan dari orang-orang tertentu, terlebih dari apologet-apologet saudara kita Islam, bahwa Alkitab itu palsu, ngapain lagi dicari-cari dari sana nubuatan tentang datangnya Nabi yang saudara-saudaraku muliakan, itu Nabi Muhammad. Kan sudah palsu. Kalau nanti ada informasi yang ditemukan dari sana, berarti itu kan ditemukan dari sesuatu yang palsu. Tapi ada saja orang yang cerdik menjawab, hanya ini yang asli, yang lain sudah palsu. Ini namanya ilmu cocokmologi dan ilmu comotologi. Ini namanya ilmu menang sendiri. Saya sendiri pun pernah menyaksikan, mendengarkan. Ada oknum-oknum tertentu yang berkata bahwa kitab Kidung Agung tidak cocok dikategorikan sebagai firman Allah. Karena tanda petik, ada sesuatu yang tidak pantas di sana. Gak layak disebut firman. Apalagi yang dibahas ini terkait dengan Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Sangat repot dong. Kalau sampai diyakini Kidung Agung pasal 5 ayat 16, nubuatan tentang datangnya Nabi dan saudara kita Islam, padahal itu kitab porno, tidak cocok dikategorikan firman Tuhan. Kan ambigu. Jadi repot sebenarnya ini. Apakah mau diambil sebuah konklusi kalau itu terkait dengan nubuatan datangnya Nabi kami, kalau yang ini tidak palsu gitu, kalau yang ini tidak porno begitu? Kan tidak masuk akal. Jadi sesuatu yang membuat kita jadi tersenyum, Bapak Ibu Saudara.